Warta Lisan Kebaktian Minggu 7 Februari 2021. Shalom. Majelis Jemaat GKI Wonosobo dengan segala pertimbangan telah memutuskan meniadakan kebaktian Minggu onsite di gedung Gereja GKI Wonosobo pada hari ini, Minggu 7 Februari 2021, sebagai perwujudan untuk memenuhi anjuran Gubernur Jawa Tengah, yaitu jateng 2 hari di rumah saja. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon jemaat dan simpatisan tetap dapat mengikuti ibadah kebaktian Minggu secara online melalui channel YouTube GKI Wonosobo pada hari ini. Selanjutnya, kebaktian online pada hari ini dilayani oleh Bapak AR Dompas. Kebaktian di Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani perjamuan kudus oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Dan kebaktian di Bakal Jemaat Kesenet dan Winongsari dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Rapat bidang Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Kamis 11 Februari 2021 pukul 18.00 di Gedung Binakasih. Persembahan hari ini kotak merah untuk persembahan gereja dan kotak biru untuk dana sekolah Kristen. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu sekalian baca melalui elektronik warta. Dalam kebaktian hari ini, kita memperingati hari ulang tahun ke-71 Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Mari memulai kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita mulai. Bahwa kebaktian Minggu 7 Februari 2021 dalam rangka peringatan HUT Yakum ke-71 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku sekalian, minggu ini adalah hari ulang tahun Yakub, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Yakum didirikan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dan Gereja Kristen Jawa
serta didukung oleh Sinode Gereja Kristen Sumatera bagian selatan, telah memasuki usia 71 tahun. Sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, kasih karunia Tuhanlah yang terus memampukan Yakum untuk hadir sebagai rumah sakit, lembaga pendidikan, dan bidang pelayanan kesehatan masyarakat, kemanusiaan Kristen di tengah tantangan zaman, dan menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Untuk itu, marilah kita tundukkan kepala di dalam doa untuk mengakui akan segala salah dan dosa kita. Bapa di surga, kami semua yang hadir pada ibadah ini menyadari akan segala kelemahan kami, sehingga terjadi kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kesalahan terhadap orang tua kami, keluarga kami, tetangga kami, bahkan sesama kami, sehingga menjauhkan kami dari persaudaraan. Demikian pula dosa terhadap Tuhan di dalam ucapan, angan-angan, pikiran, tingkah laku kami, sehingga kami hanya mampu menyebut Bapa, tetapi tidak mampu melakukan. Sehingga kami jauh dari rencana dan kehendak Tuhan. Untuk itu ampunilah salah dan dosa kami. Sucikanlah kami, berilah kami kesempatan untuk bertobat, sehingga kami dimampukan untuk melakukan yang Tuhan kehendaki, mengasihi Tuhan dengan seluruh kemampuan kami, dan mengasihi sesama kami. Sehingga hidup yang singkat ini hanya kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semua ini ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah akan saya bacakan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 13. Yang demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar.
Saudaraku, sebelum kita membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Ya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit, bumi, dan seisinya yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu dalam rangka HUT ke-71 Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Kami hendak mendasari dengan firman-Mu. Bukalah hati rohani kami, berkata-katalah dengan kami. Kami siap mendengar, dan firman-Mu menjadi pelita, jalan yang hendak kami lalui menuju keselamatan. Jauhkan dari angan-angan, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Saudaraku, salam sejahtera dan damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam. Firman Tuhan saya baca dari surat Paulus yang ditujukan jemaat di Roma. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati.
Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, dalam rangka HUT Yakum ke-71 ini, tema khotbah bersama Yakum, Yakum bersama, dengan visi pelayanan kesehatan berdasarkan kasih bagi penyembuhan yang holistik, bermutu, terintegrasi, dan terjangkau masyarakat luas. Saudaraku, bagaimana caranya? Ini persoalan. Puji Tuhan, dipuji dan dimuliakan Dia. Kita sangat bangga karena memiliki Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi dan menyertai kita. Dalam Roma 12 ayat 4, satu tubuh banyak anggota. Setiap anggota tubuh memiliki tugas yang berbeda. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernapas, kaki untuk berjalan, dan seterusnya. Roma 12 ayat 5, meskipun anggota jemaat kita banyak, namun semua itu hanyalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Walaupun kelompok pelayanan kita banyak, tetapi hanya satu tubuh di dalam Yesus Tuhan kita. Dan setiap orang, setiap jemaat dari kita adalah anggota bagi yang lain. Secara alkitabiah, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita bahwa kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling menolong dan membantu. Tuhan menghendaki umatnya, anak-anaknya, untuk bekerja sama, bukan kerja sama-sama. Bahwa Allah menghendaki umatnya untuk berinteraksi, saling membantu, saling mendukung, berbagi, saling melengkapi dalam menjalankan suatu tujuan yang sama, yaitu mengabarkan kabar gembira bagi semua orang. Anggota tubuh tidak saling bertengkar, iri hati, mana yang lebih penting dan lain sebagainya. Tiap-tiap anggota mempunyai tugas masing-masing.
harus dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian tubuh gereja dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Gereja dan yakum memiliki tujuan yang sama, yaitu mewartakan kabar gembira bagi semua orang. Gereja dan yakum sama-sama terdiri dari anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, di momen ulang tahun Yakum ke-71 ini, Tuhan mengingatkan agar gereja dan yakum senantiasa bekerja sama. Antara gereja dan yakum, untuk mewujudkan itu membutuhkan suatu dasar kasih dari Tuhan dan perjuangan. Maka diperlukan interaksi, komunikasi, saling menopang, membantu dan melengkapi, mendorong setiap anggota jemaat menggunakan fasilitas kesehatan yang dimiliki yakum dan selalu mendukung di dalam doa. Menjalani kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Jemaat Tuhan berdasarkan perumpamaan Paulus tentang tubuh dan anggotanya, maka kebersamaan orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dapat dijalani dengan satu, mengenal diri kita sendiri. Dalam kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus, masing-masing harus mengenal dirinya sendiri, dalam artian mampu mengidentifikasi karunia apa saja yang Tuhan berikan. Banyak orang tidak mampu mengidentifikasi karunia yang ada pada dirinya. Mengidentifikasi dirinya tidak mengerti, saudara sekalian. Justru menginginkan karunia yang dimiliki orang lain. Tidak melihat dan mengembangkan dirinya, tetapi mengingini yang ada pada orang lain. Ketika seorang gagal mengidentifikasi karunia yang ada pada dirinya, maka ia akan tidak dapat berkarya. Ambil bagian dalam pekerjaannya tubuh Kristus secara maksimal, karena mereka beranggapan aku tidak punya apa-apa. Akibatnya akan berimbas pada kinerja tubuh Kristus. 2. Belajar untuk menerima diri sendiri. Penerimaan diri yang dimaksud adalah dapat menerima diri sendiri apa adanya. Menerima segala karunia yang Tuhan berikan tanpa adanya rasa iri dengan anggota tubuh yang lainnya. Masing-masing diberi karunia sesuai dengan rancangan Allah yang pasti baik adanya. Orang yang tidak dapat menerima keberadaan diri sendiri tidak akan dapat berkarya untuk membawa kebaikan diri sendiri dan orang lain. 3. Memakai karunia dengan orientasi kebersamaan. Berbagai karunia yang diberikan Allah kepada umatnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Kepentingan bersama sesama anak-anak Tuhan. Pemahaman ini harus dimengerti dengan sungguh-sungguh agar setiap orang percaya memakai
karunia yang Tuhan berikan untuk membangun tubuh Kristus, bukan semata-mata untuk membangun kebanggaan, kehormatan, keuntungan, dan harga diri sendiri. Dalam menjalani kebersamaan sebagai tubuh Kristus, Civitas Yakum harus mampu mengenal diri, mengenal karunia yang dianugerahkan pada dirinya, menerima karunia ini dan tidak iri terhadap karunia yang dimiliki orang lain, serta memakai karunia-karunia itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Bersama Yakum bersama. Kiranya gereja dan Yakum dapat terus bekerja sama, bukan kerja sama-sama. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita akhiri di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan segala puji syukur akan firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarkanlah kepada kami untuk mampu melakukan seturut rencana dan kehendak-Mu. Pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan dalam kehidupan kami, memuliakan Tuhan dalam pelayanan dan taat kepada-Mu, mengabarkan Injil, kabar gembira bagi semua orang dalam rangka HUT ke-71 Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Berilah kami kemampuan untuk saling bekerja, menghormati sesama dalam kasih, dan tetap mendukung program Indonesia Sehat bersama kita perangi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Saatnya kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa.
Puji syukur dan terima kasih Bapa kami panjatkan kepadamu. Engkau sudah memberkati kehidupan kami selama 1 pekan yang lalu. Saat ini ya Bapa, kami membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga persembahan ini layak untuk Engkau terima. Tuhan berkati majelis jemaat-Mu di tempat ini, berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami mohon ampun jikalau terselip dosa di dalam pengucapan syukur kami ini. Doa syukur kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.